Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembuatan program CRUD kita, yang di sini kita udah berhasil mengupload file ya sebelumnya teman-teman. Jadi program kita sebelumnya udah kayak gini. Ya, jadi di sini ketika kita tambah data, kalau di sini kita tambahkan data, dia akan ada notifikasi seperti ini. Maksudnya kita harus mengisikan form sebelum kita mensubmit ya. Di sini kita akan coba isi sembarang dulu ya. Alex, dia laki-laki, filenya kita juga sudah bisa mengisikan file ini menggunakan file gambar ya, sudah disortir sebagai gambar aja yang tampil. Ya, semisal kita kasih seperti ini, alamatnya kita ngasal aja. Kalau kita tambahkan, ya, dia berhasil dan fotonya sudah tersimpan di sini teman-teman, dan ditampilkan juga di tabelnya kayak gitu. Kalau kita lihat di foldernya, jadi folder img itu file kita yang tadi kita upload sudah masuk ke sini teman-teman, sesuai dengan namanya, dan file ini gambarnya ditampilkan di tabel kayak gitu. Dan di video sebelumnya kita juga sudah menambahkan fitur hapus. Jadi kalau di sini kita hapus, ya kita oke, ya gini aja deh biar kelihatan. Ini kita kecilkan di sini. Nah, yang di sini gambarnya ya. Gimana ini? Nah, kayak gini. Ya coba kalau di sini kita hapus yang paling bawah yang namanya Alex ya. Oke, nah gambarnya hilang juga teman-teman kayak gitu. Ya, jadi kita udah berhasil membuat grid dan hapusnya sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di sini fitur mana ini. Nah, fitur kita ada yang kurang teman-teman. Jadi fitur editnya, kalau kita klik yang edit ini ya, dia udah ada ID-nya. Tapi kalau di sini kita simpan, nah di sini kan harus diisi nih. Ya seharusnya di sini kan berisi data-data yang ada di sini. Jadi data yang kita klik ini untuk Rosi laki-laki, Palapa, gambarnya itu bisa kita edit di sini ya. Jadi udah tampil di NISN-nya berapa, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, dan seterusnya kayak gitu. Dan di sini belum ada. Dan juga kalau kita isi semisal ya, gambarnya kita isi juga. Ya, kita klik simpan perubahan, dia masih masuk di tulisan edit data seperti ini. Ya, kita akan fungsikan bareng-bareng teman-teman. Langkah yang pertama, ketika kita klik ini ya, untuk kelola PHP dengan data yang dikirimkan ubah sesuai dengan ID siswanya, kita akan coba tampilkan isi dari data itu di form-form ini teman-teman. Jadi form-formnya ini akan berisi sesuai dengan yang kita klik ini. Kalau ID-nya 1 ya udah yang ditampilkan data dengan ID 1. Kalau kita klik yang ID-nya ini, ID-nya berapa ini? 3, dia akan tampil di sini juga 3 kayak gitu. Itu langkah pertama. Ya, jadi di sini kita akan proses ketika kita klik ya, kelola PHP. Nah, berarti kita akan masuk ke file yang namanya kelola PHP dan memproses ID siswa yang kita kirimkan dengan variabel get ubah ini di kelola PHP. Oke, langsung masuk ke codingannya ya teman-teman. Masuk ke script kelola.php. Ya. Berarti di sini kita akan berikan if ya. Di sini ada if-nya enggak? Nah, kayak gini. Jadi ketika variabel get itu ada yang dikirimkan berupa variabel ubah ya di sana, dan di sana ada datanya yaitu ID siswa, berarti ini kita taruh di atas saja nggak apa-apa ya. Ya, kita akan buat lagi di sini, di bawahnya doc HTML ya, di atasnya tag HTML. Ya, kita berikan kayak gini, kita rapikan dikit teman-teman. Oke, kayak gini kita save. Nah, di sini kan ketika ada variabel get yang namanya ubah dan dia di sana ada isinya ya. Berarti di sini kita coba akan ambil datanya ya. Jadi kalau sekarang si ID ya, ID siswa itu adalah dari get ini. Ini kita copy seperti ini. Ya, jadi kalau di sini kita echo ya untuk si ID siswa, dan di bawahnya akan kita error handling pakai die ya. Seperti ini, dia nggak akan turun ke bawah dan dia akan menampilkan si ID teman-teman. Coba kita masuk ke browser. Ya, kita batal ya, kita reload sekali. Nah, ketika saya masuk punyanya Alexander Kurniawan, dia ID-nya 1. Harusnya di echo 1 teman-teman di sana. Coba kita klik edit. Nah, di sini akan tampil tulisan angka 1. Angka 1 ini adalah ID siswanya. Tapi kalau saya masuk ke si Olivia, dia ID-nya berapa ini? ID-nya 3, dia akan tampil 3. Ya berarti data ID kita sekarang udah dapet ya. Tinggal kita proses sekarang menggunakan SQL ya. Masih ingat ya kalian teman-teman, kita akan hapus dulu untuk si echo. Ya, die-nya biarkan di situ biar kita nggak bablas ke bawah aja ya. Kita proses di if ini dulu sekarang ya. Kita fokus ke sini. Ya, sekarang kita akan membuat sebuah query baru
Ya, kita akan tampilkan. Jadi kita akan select. Mana ini select? Semua datanya kita akan tampilkan, semua data yang berhubungan dengan si ID tersebut ya. Nama tabelnya adalah TB siswa. Kita berikan kondisi ya, ketika si ID siswa yang ada di dalam tabel TB siswa itu sama dengan variabel ID siswa. Ya, di sini kita berikan petik 1 aja ya, petik 2-nya udah kepake di luar, oke. Seperti ini, titik komanya di query, titik koma di PHP-nya. Kalau kita proses ya teman-teman, untuk si query ini menggunakan SQL, ya berarti fiturnya adalah MySQL query. Untuk parameternya, yang pertama, nah ini kita perlu koneksi teman-teman. Jadi kelola ini kita akan menggunakan koneksi, yaitu variabel con. Variabel con itu ada di script koneksi. Ya, kita akan ambil dari si proses include koneksi.php, kita copy, masukkan di atasnya if kayak gini. Ya, jadi koneksi sekarang udah masuk di file kelola.php dan kita ambil untuk variabel con ya dari si koneksi.php menggunakan MySQL query ini. Jadi con kita taruh di sini. Ya salah ya. Connya n-nya 2. Terus untuk parameter yang kedua itu adalah query yang kita ketikkan tadi. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan tampilkan di result. Ya, dia adalah MySQL fetch assoc. Kita akan menggunakan array asosiatif untuk mengambil data yang ada di query tersebut. Ya, untuk parameternya kita pakai si SQL aja. Jadi yang udah dieksekusi sama MySQL query kita masukkan di sini. Mana ini? Oke, $SQL. Ya kayak gini. Ya, kalau kalian ingat kita akan coba di sini vardam ya. Kita akan vardam si result ya. Ya, kalau ini kita simpan ya. Dan sekarang kita kembali ke sini, kita reload sekali ya. Kita akan coba data dari Alexander Kurniawan ya. Nah, di sini ada banyak sekali seperti ini. Saya juga bingung mau jelasinnya kayak gimana. Jadi kita klik kanan dulu. Kita masuk ke view page source. Biar lebih teratur dikit lah, nggak masalah. Nah, kayak gini. Ya, jadi di sini ada array yang dikirimkan menggunakan get tadi ya. Di sini ID-nya yang dikirimkan adalah 1. Data di database yang memiliki ID 1, ya ID siswanya itu 1 adalah Alexander Kurniawan. Dan NISN-nya di sini, ya terus jenis kelaminnya adalah laki-laki, fotonya sudah ada juga, alamatnya juga sudah ada, dan yang lainnya sudah ada teman-teman, kayak gitu. Tapi sekarang gini teman-teman, kita kan udah punya datanya nih. Nah, data ini sekarang akan kita coba masukkan ke dalam form tempat kita akan edit data itu, teman-teman. Ya, kita masuk ke kelola ini. Ya, di sini di result ini udah ada datanya. Kalau kita vardam, datanya tampil semua, teman-teman. Tinggal sekarang kita akan masukkan semua data yang kita tampilkan ini tadi ke dalam sebuah variabel dan nanti kita akan tampilkan di formnya kayak gitu. Ya, langsung kita masuk di sini. Sekarang kita masukkan untuk yang pertama. ID kan udah ada, ID siswa. Nah, sekarang kita punya variabel yang selanjutnya apa tadi? Ada NISN, nama siswa, jenis kelamin. Yang pertama NISN, yaitu adalah data yang kita ambil dari result ini, indeksnya itu adalah NISN. Oke. Ya, selanjutnya kita punya variabel nama siswa, yaitu sama kayak ini. Ya, tapi untuk indeksnya asosiatif kita panggil untuk kolom nama. Oh, ya, seperti ini. Selanjutnya jenis kelamin, variabel ya. Kita punya variabel jenis kelamin. Untuk kolomnya kita ubah juga menjadi jenis kelamin. Setelah jenis kelamin apa tadi kita cek? Ya, untuk foto ini bentar dulu teman-teman. Nanti kita akan kasih 2 opsi. Kalau di sana kita isikan foto lagi atau file foto kita upload lagi, berarti foto di sana akan diubah. Tetapi kalau kita nggak ngisi fotonya, berarti fotonya itu tetap. Ya, kita sekarang proses yang alamat, jadi variabel alamat. Ya, jadi untuk kolomnya adalah alamat. Sudah kita save. Nah, ini kan kalau variabel get ini ada isinya teman-teman. Jadi kalau variabel get itu ada isinya atau kita mengirimkan data untuk diedit, kita masuk ke fitur edit dan untuk data-datanya itu seperti ini. Tetapi kalau dia masuk fitur tambah data, kita nggak perlu dong menampilkan ini. Ya, jadi kita akan memberikan value default dari ID siswa, NISN, nama siswa, dan yang lainnya ini kalau kita masuk di fitur tambah data. Ya, jadi kalau fitur tambah data itu datanya kosong, nggak ada ya. Kalau edit data, datanya udah ada. Data yang kita klik di tabel tadi itu yang kita edit. Ya, jadi di atas ini kita copy aja teman-teman. Tinggal kita ubah sedikit nanti.
Ya kita paste. Terus untuk ini ya, untuk query-nya ini kita hapus aja. Kita rapikan dikit ya. Jadi asal mulanya gini. Jadi untuk ID itu dia nggak ada ya. Semuanya kita kosongkan aja ya. Selanjutnya ada nama, namanya juga nggak ada ya. Karena untuk yang tambah data itu dia nggak ada datanya teman-teman. Jadi dia data kosong yang kita inputkan dulu ya, baru ada datanya, terus disimpan, tambahkan data. Kalau edit kan sudah ada datanya, tinggal kita edit aja, kita ubah. Nah seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk foto nggak perlu kita inputkan di sini. Nah sekarang kita masuk ke bawah nih ya, di NISN ini kita coba salah satu input dulu ya di sini. Yang pertama adalah input untuk NISN ya. NISN di sini kita akan coba untuk values, kan nggak ada valuesnya nih. Kita kasih di belakangnya placeholder aja ya. Kita kasih values, value ya, nggak ada s-nya, value-nya. Di sini kita berikan PHP ya, script PHP-nya itu pembuka dan juga penutup pastinya. Dan di dalamnya kita berikan echo. Yang kita echo adalah variabel NISN seperti ini. Ya, jadi ini kita akan coba copy paste ke input-input yang lainnya ya. Tapi kita pakai NISN dulu deh ya, buat uji coba. Sekarang kita vardamnya kita hilangkan ya. Mana ini vardamnya dan die-nya kita hilangkan juga. Bukan kita hilangkan sih, ini kita komen aja ya teman-teman biar nggak berfungsi gitu. Kita save. Nah, sekarang kita kembali ke browsernya ya. Kita reload. Ya seperti ini. Sekarang kita kembali. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini untuk Alexander, NISN-nya itu 112233. Ya, 112233 di sini. Oke. Kalau kita edit data, lihat. NISN-nya di sini 112233 kayak gitu. Kalau kita tambah data, lihat di sini nggak ada apa-apanya. Ya, jadi di sini udah ada bedanya. Kalau tambah data, formnya itu kosong. Ya, tapi kalau edit data, ya di sini punyanya Olivia 112235 ya. Kita cek 112235. Ini bisa kita edit teman-teman ya kayak gitu. Tapi fungsinya belum kita proses ya. Oke. Sekarang kita masuk ke scriptnya lagi, kita teruskan ya. Untuk yang lainnya NISN udah beres, sekarang nama. Nah, nama di sini juga kita kasih nih untuk value. Ya, value-nya itu kita pastekan. Untuk variabelnya kita ubah menjadi nama siswa. Ya, selanjutnya jenis kelamin kita masuk di select-nya ya. Di select-nya ini kita taruh mana ya? Taruh sini aja deh, depannya select ya. Kita kasih value, kita pastekan. Di sini kita ubah NISN menjadi jenis kelamin. Ya, selanjutnya foto kita abaikan dulu ya. Ini nanti kita perlu script lagi juga ya. Kita nanti akan urus ya. Kita kembali untuk foto. Sekarang alamat ya. Alamat lengkap ini juga kita akan otak-atik di teks areanya. Ya, di tengah-tengahnya sini. Kan dia bukan input ya, dia teks area. Jadi dia punya dua tag pembuka dan penutup. Di sini kita kasih echo kayak gini aja. Bukan NISN, ini kita ubah menjadi alamat. Oke. Kita sekarang kembali ke sini. Nah, untuk Alexander kita coba cek. Ya di sini udah NISN-nya bener, Alexander laki-laki ya, fotonya belum. Nah, ini kok terlalu jauh ya. Kenapa ini? Ya coba kita cek. Oh ya, ini dianggap spasi ya. Berarti kita ginikan aja. Kita view. Kita word wrap ya di sini. Mana tadi teks areanya, alamat lengkap. Nah, teks areanya kita buka aja, penutupnya di sini. Ya, kita kasih satu baris saja untuk teks area. Jadi ke samping. Nah, di sini untuk si value-nya kita save. Kita reload. Nah, dia udah di sini. Ya, kembali kita coba si Olivia, seharusnya perempuan ya. Di sini masih laki-laki ya. Kenapa? Kita coba ya. Cek di scriptnya. Jadi untuk select ini nggak bisa kayak gini. Jadi meskipun kita edit sampai apapun, dia tetap menampilkan pilihan yang pertama yang ada di pilihan tersebut. Ya tetap laki-laki, karena laki-laki ini item dari select yang pertama. Ya sekarang kita perlu script seperti ini. Nah ini kita hilangkan aja value. Nah untuk select, dia untuk yang terselect atau terpilih itu kita berikan select. Kayak gini. Semisal perempuan menjadi selected. Ya, jadi si perempuan ini kita jadikan sebagai item yang dipilih pertama kali. Defaultnya adalah perempuan. Ya, kalau kita save ya di sini untuk laki-laki nggak ada selected. Ya, jadi di sini untuk laki-laki nggak ada selectednya, untuk perempuan ada selected. Kita save, kita kembali ke sini, kita ubah dia menjadi perempuan. Meskipun dia laki-laki, dia tetap perempuan. Meskipun kita tambah data, dia tetap perempuan kayak gitu. Karena defaultnya adalah perempuan kayak gitu. Ya, sekarang kita akan berikan seperti ini. Di option yang pertama, laki-laki, kita berikan script PHP. Ya, jadi kita buka tag PHP-nya, sama kita tutup. Di dalamnya kita berikan kondisi if ya. Jika
si variabel jenis kelamin itu adalah sama dengan laki-laki. Laki-laki itu sama dengan value yang ada di select ini. Ya, kalau laki-laki, maka di sini kita berikan kurung buka, kita echo teman-teman, tulisan selected seperti ini. Jangan lupa di belakangnya sini kasih titik koma. Terus untuk tag PHP ini kita copy aja ya. Biar kita nggak ngetik banyak-banyak, kita tambahkan, pastekan ya di yang perempuan. Jadi di sini perempuannya, value-nya kan di sini perempuan. Kita masukkan aja ke kondisinya. Jika jenis kelaminnya ternyata perempuan, maka yang selected adalah si perempuan kayak gitu. Oh ya, di sini tadi perempuan masih ada selected-nya ya. Ya ini, yang perempuan masih selected ya. Ini kita hapus aja. Ya, sekarang kita kembali ke sini, kita reload ya teman-teman. Ya, untuk Alexander kita coba edit. Dia laki-laki. Kalau kita masuk punyanya Olivia, ya dia menjadi perempuan. Oke. Kalau yang paling bawah siapa ini? Rosie ya. Rosie laki-laki ternyata. Dia laki-laki. Ya, sudah seperti ini. Kalau kita tambah data, dia akan menampilkan yang paling atas yaitu laki-laki. Gitu. Jadi di sini kondisinya kalau ternyata dia untuk variabel jenis kelamin yang ada di atas, yang di sini ya. Yang di atas ini kalau dia munculnya laki-laki, maka untuk pilihan laki-lakinya diselected. Kalau enggak, maka ya enggak usah, enggak diselected kayak gitu. Kalau enggak ada yang diselected, berarti untuk pilihan pertamanya tetap laki-laki kayak gitu. Oke, sudah semua ya teman-teman. Ya, di sini sudah, untuk editnya udah bisa. Sekarang kita akan fungsikan si simpan perubahan ya. Simpan perubahannya ini akan kita olah ya di sana. Oh ya, ini nanti masih ada yang kurang teman-teman. Jadi di sini kita kan sudah mengirimkan untuk variabel-variabel yang ada di sini. Dari jenis kelamin, NISN, nama, sampai ke alamat, kecuali foto. Nah, kita perlu satu selektor lagi nih yang kita jadikan sebagai patokan. Data mana yang akan kita ubah nanti? Ya, jadi data dengan, kalau kita patokannya ke nama kan nggak bisa ya. Siapa tahu nanti data yang di tabel kita itu ada yang namanya sama, kayak gitu. Jadi kita perlu yang namanya kita post, kita kirim itu adalah ID dari siswa itu. Ya, sedangkan ID nggak bisa kita otak-atik, nggak bisa kita ubah teman-teman. Ya, jadi di sini untuk ID kita akan masukkan ke dalam sebuah input. Yang inputnya itu kita samarkan atau kita hidden. Ya, dia ada value-nya. Value-nya itu sesuai dengan yang kita simpan di variabel tadi ya, ID siswa. Jadi nanti diproses ya, di proses.php itu akan kita gunakan untuk where. Jadi untuk kondisi where dari query-nya kayak gitu. Ya, kita akan masuk di atasnya NISN ya, kita kasih di bawahnya tulisan form ini. Ya, kita akan membuat sebuah input. Kita akan buat input. Tipenya kita berikan hidden. Atau sekarang kita teks dulu lah ya. Kita berikan teks dulu, nanti kita lihat apakah datanya sesuai. Ya, kalau sudah baru kita hidden nanti. Nah, di sini kita kasih values. Ya, value ya. Value ya, di sini value-nya kita buka PHP seperti tadi. Jangan lupa penutupnya. Nah, di tengahnya sini kita berikan echo untuk variabel ID siswa. Sudah. Ya, terus untuk name-nya kita berikan ID siswa juga. Oke, seperti ini. Jadi di sini akan menampilkan si ID siswa. Ya, kita akan coba masuk ke si browser ya. Sekarang kita coba edit. Nah, di sini untuk Alexander ID-nya 1. Kita lanjut ke Olivia, ID-nya 3 ya di sini. Terus yang paling akhir datanya Rosie, di sini ID-nya ada 4. Ya, sekarang datanya udah sesuai teman-teman. Di sini ID-nya sudah 1, sudah sesuai dengan data yang kita pilih di tabelnya. Ya, sekarang kita hidden aja di sini. Ya, jadi untuk input yang ini ID siswa, tipenya kita ubah menjadi hidden. Ya. Jadi hidden ini sebenarnya ada, tapi dia tidak dimunculkan di HTML-nya. Ya, kalau kita sini lah, di sini udah nggak ada. Padahal dia sebenarnya ada di method post itu sudah ada, teman-teman. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke script process.php. Ya, seperti ini. Ya, kita akan masuk ke fitur ini aksinya edit ya. Yang post aksinya edit. Nah, kalau kalian nggak percaya, sekarang kita akan coba teman-teman untuk vardam terlebih dahulu untuk si variabel post. Ya, seperti ini. Coba kita vardam untuk variabel post yang kita kirimkan dari sini. Ya, kita edit data, semisal Alexander ya. Kita nggak kasih perubahan apapun. Oh ya, di sini fotonya harus ada ya. Padahal ini untuk edit kita pengennya kalau ngisi ya silahkan, kalau nggak ngisi juga silahkan. Ya, berarti di sini kita punya masalah lagi ya teman-teman. Kita masuk ke scriptnya, tadi dikelola ya, kita belum masuk ke proses berarti. Nah, di sini kita kasih if.
di foto siswa. Ya di sini untuk require kita gunakan untuk tambah data aja. Untuk edit itu opsional. Kalau pengen ngubah fotonya ya silakan. Kalau nggak ngubah ya udah kosongin aja kayak gitu. Ya, jadi di sini inputnya kita kasih PHP. Jangan lupa penutupnya ya. Terus di sini kita berikan if. Jika tidak iset variabel yang namanya apa ya di sini variabel ya get untuk ubah. Ya jadi kalau bukan ubah dia akan menampilkan di sini kita berikan kurung buka kurung tutup, kita echo di sini required ini kita ubah, bukan kita ubah ya kita cut, kita masukkan ke sini. Jangan lupa kita kasih titik koma di sini karena dia masuk ke sintak PHP. Ya, jadi jika tidak ada perubahan untuk si variabel get ubah, berarti dia adalah tambah data. Kalau tambah data, foto harus diisi, teman-teman. Kalau ubah data, foto nggak harus diisi kayak gitu. Sekarang kita masuk di sini, kita reload. Nah, kalau kita kirimkan, nggak masalah ya. Di sini ada banyak datanya. Kita coba view back source. Oke. Di sini kelihatan ya. Untuk ID siswa di sini ada. ID siswa itu adalah 1, teman-teman. NSN juga ada dan yang lain juga ada. Jadi ID meskipun dia nggak ditampilkan, tapi value-nya tetap dikirimkan menggunakan si method post kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Untuk vardamnya mana tadi? Ya, kita akan komen aja untuk vardamnya. Ya, sekarang di bawahnya tulisan ini kita akan memberikan fungsi edit data. Jadi untuk edit data kita akan mengambil semua data yang dikirimkan menggunakan method post dari form kita. Ya, kita nyontek aja ya untuk ini. Kita ambil scriptnya yang dari tambah data. Kita ubah dikit aja. Ya, fotonya tinggal kita hilangi gitu aja ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan di bawahnya komenan ini tadi ya. Kita hapus yang foto. Terus kita tambahkan di atasnya NSN itu ID. Ya, jadi variabel ID siswa itu ada. Kita ambil dari post. Apa yang di post tadi? Namanya itu ID siswa. Ya, di sini titik komanya. Kita sudah punya semua perlengkapannya. Tinggal kita proses saja teman-teman menggunakan query. Ya, kita akan buat variabel namanya query. Ya, query biasa aja. Ya, query-nya di sini adalah kita akan update ya, karena akan mengubah apa yang kita update dari TB siswa. Ya, lalu kita melakukan proses set. Apa yang kita set yaitu yang pertama NISN ya. NSN akan kita set menjadi ya, variabel NSN. Ya, selanjutnya di sini juga kayak gitu. Selain NSN, kita juga akan mengeset si nama siswa sesuai yang ada di variabel nama siswa. Dan kita ketikkan aja terus. Ya, di sini kita view-nya kita word to wrap ya biar dia ke bawah. Biar kelihatan semua nggak terlalu ke samping gitu teman-teman, sesuai kebutuhan. Nah, setelah nama siswa di sini kita akan set jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu adalah variabel jenis kelamin juga. Ya, selanjutnya alamat ya. Jadi untuk kolom alamat ya, untuk atribut alamat kita juga akan ubah sesuai dengan si variabel alamat. Ya, cukup kayak gini. Lalu di sini kita berikan where kondisi. Ya, kita akan mengubah itu where kondisinya ketika si ID siswa atau kolom ID siswa itu sama dengan variabel yang kita kirimkan lewat method post dengan nama ID siswa yang sudah ditampung di variabel ID siswa kayak gitu. Titik komanya, terus di sini kita kasih titik koma untuk PHP-nya. Ya, kita save dulu ya teman-teman. Sekarang tinggal kita proses untuk query-nya menggunakan perintah mysqli query. Ya, kita masukkan aja ke dalam variabel SQL. Yaitu adalah fitur mysqli query-nya kita masukkan $con ya atau variabel koneksi kita, terus jangan lupa variabel query. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita sudah mengetikkan seperti ini aja sebenarnya udah berhasil teman-teman. Tapi fotonya belum ada fitur editnya. Kita mengedit yang teks-teks aja. Untuk yang file belum kita ubah kayak gitu. Ya, sekarang kita akan tes di sini ya. Kita akan ubah kembali lagi. Kita masuk ke Alexander Kurniawan. Semisal namanya kita ubah menjadi Alexander aja. Kurniawannya kita hilangkan. Ya, terus kita simpan perubahan. Ya, edit data ya berarti berhasil ya. Coba kita home. Nah, di sini yang awalnya Alexander Kurniawan sudah berubah menjadi Alexander.
Ya, kita ubah lagi untuk NISN-nya, kita ubah menjadi belakangnya tambahi angka 9. Kita simpan perubahan, ya kita ke home lagi. Nah, di sini sudah bertambah 9. Kita edit lagi, untuk 9-nya kita hapus. Simpan perubahan. Ya, kita coba data yang lain untuk Rosi ya. Jenis kelaminnya Rosi ternyata perempuan. Oke, si Rosi berubah menjadi perempuan. Kalau kita ubah lagi, dia menjadi laki-laki. Kita simpan. Berubah menjadi laki-laki kayak gitu. Ya udah beres ya untuk edit yang itu. Sekarang PR kita mengubah si foto teman-teman. Jadi fotonya kita akan bisa ubah, replace. Jadi foto yang awalnya seperti ini diubah menjadi seperti apa kayak gitu. Kita akan coba menggunakan fitur unlink ya. Jadi foto yang sudah ada di unlink atau dihapus dari folder server kita tadi, terus kita tambahkan foto yang baru ke sana ya kayak gitu. Jadi di sini kita akan mendeteksi dulu. Ya, kita akan pakai opsi yang kita menjadikan satu dengan query yang ini. Ya, di sini kita akan berikan kondisi ya. Jika file itu ternyata ada isinya, maka kita akan update gambarnya dan juga update datanya di database. Nama filenya kita akan ubah sesuai dengan yang kita inputkan baru teman-teman. Karena nama filenya akan berubah juga nih. Ya, jadi di sini kita akan gini aja ya. Sekarang kita akan tampilkan dulu data yang ada di database untuk mengambil nama filenya. Ya, saya mau pakai yang dihapus ini tadi aja ya. Ya, saya akan ambil sampai si result. Ya, 3 baris ini saya ambil, saya masukkan di bawah sini. Oke. Ya, ini akan kita rapikan dikit. Oke. Nah, ini kan ID siswa udah ada ya. Resultnya juga sudah ada. Ya, sekarang kita akan if dulu. Kita berikan kondisi jika si variabel files yang namanya di sana adalah foto, ya kalau fotonya itu ada berarti tidak sama dengan 0. Nah, di sini akan kita echo dulu nih. Ya, kita akan echo ada file. Ya, untuk penanda dulu ya biar kita tahu alurnya. Kalau nggak 0 ya, kita akan tampilkan kosong. Ada filenya kita akan tampilkan kosong. Ya, terus di sini kita die dulu ya biar dia nggak turun ke bawah. Kita akan coba utak-atik mekanik yang ada di sini. Ya, sekarang kita akan cek lagi di browser. Ya, kita reload ya teman-teman. Kita akan ubah si Alexander. Ini kita akan coba nggak pakai file. Jadi kita nggak akan mengupdate si gambar. Kita akan simpan aja. Nah, di sini akan tulisan loh kok ada file ya. Coba kita kembali. Padahal kita nggak ada ini ya teman-teman. Coba sih kita tampilkan. Ya, untuk filesnya kita tampilkan aja nih di sini. Kita vardam. Untuk si variabel file. Ya, kita vardam juga yang di bawah sini. Kita coba masuk ke browser lagi. Yuk kita simpan perubahan. Nah, ini kok ada. Kenapa ini? Kita view dulu. Oh, seperti ini. Dia ada. Ya, tapi value-nya nggak ada kayak gitu ya. Maksudnya untuk yang berada di form ya, untuk nama dari foto itu ada. Dia nggak 0. Tapi isinya nggak ada teman-teman. Isinya yang nggak ada. Berarti di sini untuk if-nya kita seperti ini aja. Kita coba ambil nama ya. Jadi files, foto. Terus di sini kita kasih untuk name. Ya kayak gini aja. Atau ini kita tampilkan di bawah aja ya. Biar nggak 2 kali. Ya, kita sambil debugging ya teman-teman biar tahu di mana ini apa tempatnya yang bermasalah ya. Coba kita masuk ke browser lagi. Ya, kita coba reload, coba kita simpan perubahan. Nah, di sini dia nggak ada apa-apanya ya. Jadi filenya di sini nggak ada apa-apanya. Jadi kita akan coba teman-teman kayak gini. Bukan 0 ya, tidak sama dengan nggak ada isinya. Gini aja. Ini kita hapus aja nggak masalah ya. Sekarang kita save. Coba kita ke browsernya kembali. Kalau nggak ada filenya kita simpan. Ada file. Kenapa kok ada file ya? Nah, di sini kita coba untuk file bukan foto aja. Ya, tapi di sini file dan untuk asosiatifnya itu adalah name. Untuk inputnya itu namanya foto. Ya, di dalam foto itu komponennya namanya name. Ya, kalau name-nya itu ternyata kosong, nggak ada namanya, dia disebut ada file. Ya, jadi kalau dia tidak ada berarti dia gini aja. Udah gini aja deh. Logikanya kita sama dengan aja. Ya, kalau isinya kayak gini ya, jadi kalau dia nggak ada isinya teman-teman, di sini kita kasih aja tulisan kosong. Ya, ternyata kalau ada berarti dia ada isi. Seperti itu. Kita save, masuk ke browser, kita reload, kita simpan perubahan. Ya, kosong. Ya, semisal di sini kita ubah, di sini ada gambarnya. Ya, contoh, kita coba ngisi mengubah kayak gini. Terus kita simpan. Nah, di sini ada isi.
Ya, sekarang kita sudah bisa mengetahui mana nih form yang kosong dan mana form yang ada isinya. Kalau kosong, kita simpan perubahan, tulisannya kosong. Dan di sini kalau kita isi gambar, kita simpan, muncul ada isi kayak gitu. Ya, sekarang tinggal kita proses aja datanya. Kalau ternyata dia tidak kosong, kalau kosong ya udah biarin. Ya, jadi kalau kosong, kita buat variabel baru yang namanya itu adalah foto. Ya, jadi variabel foto itu adalah result ini. Kita mengambil nama dari file yang ada di database. Ya, untuk atributnya namanya kan foto gitu aja ya. Foto siswa namanya ya. Kita cek di database-nya, namanya foto siswa enggak? Kita masuk DB sekolah. Terus di sini untuk tabelnya TB siswa. Ya, untuk atributnya di sini foto siswa ya. Kita masuk lagi ke scriptnya. Jadi foto siswa kita ambil value-nya teman-teman. Nah, variabel foto itu adalah sesuai dengan yang ada di database. Kalau ternyata ada isinya, foto ini harus menyesuaikan ya. Jadi kita harus mengambil bukan result lagi nih. Kita akan ngambil dari ini files yang kita kirimkan dari form. Untuk komponen yang ada di dalam input yang namanya foto ya, itu adalah name ya. Di sini name. Oke, kita save. Nah, kalau sudah ada kayak gini, berarti di sini update-nya di database kita perlu bukan sampai alamat ya, kita tambah lagi adalah foto siswa. Foto siswa itu adalah variabel foto kayak gini ya. Ini untuk di database teman-teman. Di database-nya udah kita set, udah kita update. Tapi yang fotonya, yang file fotonya itu belum kita perbarui ya. File fotonya tetap yang lama. Makanya di sini kita akan coba remove dulu. Ya, tadi kita punya remove ya atau unlink di sini. Nah, di sini kita punya unlink di delete tadi. Sekarang kita unlink dulu. Ya, kalau ada berarti di sini ya. Kita unlink img. Nah, di sini foto siswa. Setelah di unlink, kita akan move baru ya. Move baru untuk file yang kita upload teman-teman. Yang kita upload itu kita akan pindah datanya. Di sini kita nggak akan buat variabel baru ya. Jadi kita cukup ya ini file name-nya adalah dari si files foto name ini seperti ini. Untuk destination-nya kita ubah di img ya, foldernya img. Terus jangan lupa di sini kita kasih titik yang ini. Ya jadi nama filenya kayak gini. Udah di belakangnya kita kasih titik koma. Kita save kayak gini. Ya ini scriptnya untuk unlink. Terus di bawahnya kita move lagi nih yang kita upload kayak gitu. Di sini die-nya kita hapus. Ya biar dia langsung proses ke bawah ya teman-teman. Oke, scriptnya seperti ini udah ya. Kalau sudah kita masuk ke browser kita ya. Ini untuk view page source-nya kita hapus semuanya. Kita reload. Kita batal dulu ya. Nah sekarang kita akan ubah gambar dari si Alexander ya. Alexander fotonya. Pertama NSN dulu deh, kita ubah jadi 9. Di sini kasih 9 belakangnya. Namanya kita ubah Alexander Kurniawan. Jenis kelaminnya tetap. Nah, untuk fotonya ini kita ubah ya. Coba kita kasih gambar ini, drop. Atau kentang lah ya. Kentang ini kita open. Ya, sekarang kita simpan perubahan. Oke, edit data. Kita masuk ke home. Nah, ini kok masih gini ya. Coba kita cek apakah ada sesuatu yang keliru ini. Masuk ke IMG. Nah, ini ternyata gambarnya belum terupload, teman-teman. Ya, gambarnya belum terupload. Oh iya, ini tadi ada yang keliru. Yang pertama itu bukan name-nya, ya. Yang pertama ini bukan name-nya. Yang pertama itu adalah temporary dari file ya. Mana tadi? Nah, yang parameter pertama ini bukan name, tapi tmp name kayak gini. Jadi name temporary-nya yang ada di upload-nya. Ya, terus yang ini adalah yang kita upload kayak gitu. Sudah, kita kembali ke sini. Ya, untuk Alexander ini fotonya sudah berubah ya, tapi di database seharusnya masih ya. Namanya kita ubah lagi aja untuk Alexander, jangan diubah kentang ini, kita ubah jadi IMG1. Oke, kita kembali ke sini. Oh ya, IMG1 sudah terhapus teman-teman. Di sini kita ganti aja IMG2. Kita lewat di sini, langsung lewat ke PHP My Admin, satunya kita ubah jadi 2. Sudah terhapus, berhasil, berarti proses untuk unlink kita udah berhasil. Ya sekarang kita kembali ke sini, seharusnya udah ada gambarnya. Oh ya di sini IMG-nya kita pakai IMG2 kayak gitu.
Sekarang kita ubah lagi Alexander. Ini kita kembalikan ke nggak ada 9-nya. Terus namanya Kurniawannya kita hapus. Dan gambarnya kita coba ubah jadi kentang. Ya, kita simpan. Nah, berhasil ya. Untuk Alexander sekarang gambarnya udah menjadi kentang. Sekarang kita ubah lagi. Ya, filenya kita ubah ya. Kita cari gambar yang tadi. Ya, saya punya gambar itu di mana ya, teman-teman? Nah, ini saya pakai IMG1. Kalau kita view. Nah, IMG1 saya open lagi. Terus saya simpan perubahan. Ya, di sini sudah berubah lagi, teman-teman. Untuk IMG1 sudah menjadi punyanya Alexander. Saya mau ubah si Olivia ini nih. Ya, untuk fotonya kita ubah menjadi IMG5 semisal. Terus kita simpan perubahan. Oke. Nah, dia berubah juga nih. Sekarang kita ubah lagi Olivia, kita ubah gambarnya menjadi, ya ini nggak kelihatan nih. Kita ubah IMG3 yang gambarnya apa ini? Stick ya, stick joystick untuk game. Ya, kita simpan perubahan. Oke, dia sudah berubah lagi. Terakhir teman-teman, untuk selesai mengubah data, ya sebaiknya kita nggak ke sini. Ya, kita langsung aja reload ke index.php. Ya, jadi di sini untuk yang tulisannya ini, mana ini tulisannya? Ya, ini kita komentar aja. Ya, terus kita ambil header location yang ada di atas ya, dari punyanya si tambah data ini. Kita copy aja ke bawahnya SQL dari edit data. Oke. Ini dijamin sudah selesai teman-teman ya. Jadi di sini kita reload, coba kita ubah untuk punyanya Alexander, kasih Kurniawan. Ya, sekarang kita simpan perubahan. Oke, di sini berubah menjadi Alexander Kurniawan. Kalau kita hapus untuk Olivia, ya di sini sudah terhapus. Kalau kita tambah data ya, semisal gini, namanya siapa? Superman ya, laki-laki, gambarnya semisal pakai yang ini. Terus kita alamatnya semisal Kediri. Kita tambahkan. Oke, Superman sudah tambah. Ya, kalau di sini NSN-nya ternyata salah, kita ubah. Ya, seperti ini. Tinggal kita simpan, gambarnya nggak perlu ngubah. Ya, dia akan berubah ya untuk Superman. Hapus juga langsung terhapus ya. Seperti itu. Ya, tapi sekarang di sini untuk script kita masih berantakan ya. Untuk proses .php yang sebelumnya cuma sedikit, sekarang udah banyak teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ya, sebenarnya ini bisa kita perbaiki. Nanti sambil jalan kita akan coba perbaiki gimana script ini biar nggak berantakan kayak gini. Ya, dia strukturnya lebih rapi ya, gimana biar kita juga mudah kalau mencari error kayak gitu. Nanti kita akan ulas bareng-bareng. Tapi untuk video kali ini kita udah beres CRUD-nya. Fitur dasar dari CRUD itu udah selesai. Kita bisa create data. Ya, kita bisa read data, menampilkan datanya di sini. Kita juga bisa update, apalagi delete udah bisa. Pakai Bootstrap 5 lagi kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu untuk video kali ini teman-teman. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.